Halo. Halo. Kabar? Baik. Ya gue baik-baik aja sih. Pegang orang gambar aja nih. Wah, ini cewek ya? Iseng-iseng gambar Lisa Blackpink. What? Lo suka sama Blackpink bro? Sama K-pop itu? Anjir. Nggak apa-apa sih, banyak kebiasaan. Iya. Nggak harus sama. Ya udah. Tahu lah perbedaan, nggak asik juga kan? Iya, gue manusia ini sama. paham, gue paham beda lah. Apa yang gue suka tapi ya iya, apa yang gue gambar. suka gitu. Gue cuma mau ngasih pujian aja, itu gambar lu mirip banget, sumpah. Kok lo bisa kayak gini sih? Gimana caranya? Ya, gue udah apa gambar nih? dari kuliah sejak gue kecil. Nggak segini lah. Serius Ya, lo? nggak. Serius dong. Jadi gini, jadi gue gambar itu memang sejak gue sebelum sekolah lah. Jadi gue coba-coba kayak gue gitu. Terus gue SD gambar simbol-simbol peta negara segala macam. SMP gue gambar anime. Apa anime gue suka ya gue gambar. Naruto gue gambar Naruto. Jadi gue gambar memang apa yang karena gue suka gue gambar. SMA baru lah gue mulai belajar saintifiknya. Jadi gue mulai menggambar teknisnya misalnya gambar wajah waktu itu. Jadi karena ya berhubung waktu itu juga gambar wajah itu berpeluang nyari duit. Jadi ya lumayan lah waktu SMA itu gue udah bisa ngasih duit dari situ. Jadi gue buka open order, ada orang mesen, gue gambarin, dibayar 20.000 sampai 30.000 sampai 50.000 ya. Lumayan lah mau jajan bisa beli baju sendiri, jajan sendiri dan sebagainya macam. Jadi itu lah gitu. Oh iya, terus jadi sekarang lu kerja jadi tukang gambar gitu? Wah, ya gue gak jadi tukang gambar dong. Jangan ngatain gue tukang gambar. Gue gak mau jadi tukang. Gue kira lu jadi tukang gambar sekarang. Bukan, maksud gue gini. Ya, gue gak kerja di bidang ini guys sekarang. Bro maksud gue ya. Jadi gue gak kerja jadi tukang gambar. Gue kerja yang lain lah, kerja duit. Gambar ini kan hobi gue. Ya tapi nggak munafik juga kalau ada job-job tawaran mau gambar, mural dan sebagainya, gue terima. Namanya gue lagi butuh duit ya gue gambar. Tapi kalau memang kurang cocok sama gue ya gue nggak gue terima, nggak gue ambil gitu. Karena gue gambar itu ya juga sih ya. Gini bro, kalau lo punya hobi ya, terus hobi lo ini udah punya fungsi yang lain, misalnya fungsinya nyari duit, makanya itu udah jadi gak hobi lagi bro. Karena udah nggak ada lagi rasa kesenangan di sana, rasa penat ya kan, karena itu laporan ulang-ulang, jadi beban buat hidup lo. Ya gitu. Nah ini dia bro, jadi lu sebenarnya pengen diapresiasi. Apa? Apresiasi? Iya, lu pengen karya lu diapresiasi kan sama orang. Gitu bukan itu maksud gue. Gue nggak ngerti tuh apa itu apresiasi. Lo tau ya? Ya gue tahu lah. Iya. Gue akan jelasin. Gue nggak tahu apa itu apresiasi. Tapi yang jawab bukan gue ini. Gue jelasin apa itu Mr. X. Ya dia akan jawab pertanyaan kita. Mr. Manusia namanya. Iya, dia akan jawab. Oke. Nah, oke Mr. Manusia, tolong jawab dulu pertanyaan. Dia yang jawab. Teman saya ini tentang apa itu apresiasi. Oke, tolong ya. Please ya. Halo semua. Kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Manusia. Iya, nggak penting siapa nama saya. Penting saya adalah seorang manusia. Di sini saya diminta oleh Mr. X, temannya Mr. Maldi tadi, untuk menjelaskan apa itu apresiasi. Oke, saya sebagai manusia juga tidak tahu apa itu apresiasi. Jadi, video ini selesai. Tidak segampang itu juga saya menyerah. Jadi gini, jadi saya melakukan survei kepada teman-teman sekitar 20 orangan lebih. Saya kasih 5 pertanyaan pada mereka, dan kemudian mereka akan menjawab 5 pertanyaan tersebut. Bukan akan, tapi sudah menjawab. Jadi dari 5 pertanyaan itu aku simpulkan beberapa hal dari kelima pertanyaan tersebut berdasarkan dari jawaban-jawaban mereka. Yang pertama, pertanyaan adalah apa itu apresiasi menurut mereka? Nah, kemudian ada jawaban yang mengatakan apresiasi itu adalah sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan untuk menciptakan rasa bangga kepada orang yang diapresiasi. Jadi ketika kita mengapresiasi orang lain, maka di sana muncul rasa kebanggaan yang didapat kepada dirinya. Lalu jawaban yang berikutnya adalah kenapa apa itu apresiasi? Ada yang mengatakan apresiasi itu adalah empati kita kepada orang lain, untuk memberikan rasa kepedulian kita kepada orang lain, bahwa kita juga merasakan apa yang dirasakannya ketika dia membuat sebuah karya atau produk. Ada juga yang mengatakan untuk motivasi pada orang lain, ya, motivasi. Ketika kita mengapresiasi orang, kita memberikan motivasi pada dirinya sehingga dia merasa lebih bersemangat, lebih berharga hidupnya. Ketika kita
memberikan sebuah motivasi. Namun ada juga yang menjawab seperti ini. Apa itu apresiasi? Dia mengatakan apresiasi itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk menghindari kebencian. Nah, ini menarik sekali. Dia mengatakan bahwa kadang kita harus mengapresiasi orang lain terpaksa demi menjauhin atau menghindari dari rasa kebencian, rasa bersalah, permasalahan dan sebagainya macam. Contohnya dengan teman kita yang sering terjadi. Kita terpaksa menghargai atau mengapresiasi teman kita karena kita nggak mau kita dianggap tidak peduli atau kita dianggap mencari masalah sama dia. Jadi kita terpaksa, walaupun itu tidak jujur. Jadi apakah bagus mengapresiasi kalau tidak jujur? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana lingkungan Anda atau kondisi apresiasi yang ada di lingkungan Anda? Jawaban yang pertama yang muncul adalah banyak, sedikit, kurang pasti, kurang diperhatikan dan semuanya macam. Tapi ada jawaban yang sangat menarik yang harus kita bahas di sini. Jawabannya adalah tergantung kepada siapa yang mengapresiasi, latar belakangnya seperti apa, kemudian bagaimana kebiasaannya keseharian-harinya, bagaimana status sosialnya di lingkungan, kerjanya apa, udah kuliah atau masih SMA atau tingkat umurnya berapa, itu tergantung semua pada itu. Nah, di sini dapat diambil intisari bahwasannya kadang bentuk apresiasi itu bukan tergantung pada kualitas karya atau produk kita. Kadang karya kita bagus, produk kita bagus, tapi ketika kita salah mentransfernya, mendistribusikannya kepada suatu area yang salah, lingkungan salah, maka karya kita tidak akan dianggap di sana. Contoh, kalau kita seorang perokok, kita berada di lingkungan orang tidak perokok, maka kita akan dijauhi dan diusir, bahkan kita dipukul di sana. Karena mereka tidak suka kita merokok di sana. Tapi bagaimana kalau kita merokok di antara yang merokok? Ya, kita mengeluarkan rokok aja, pasti orang sudah ngasih kita korek atau mancis, karena mereka juga merokok. Nah, jadi ini contohnya menjadi sangat ideal banget kalau kita terjemahkan bahwasannya apresiasi sangat tergantung pada lingkungan. Kalau kalian posting sesuatu di Instagram juga, karya, lukisan atau coveran yang bagus, tapi like-nya sedikit, bukan berarti karyamu yang salah, belum tentu. Ya bisa saja, kemungkinan, tapi belum tentu karyamu yang salah. Bisa saja, karena followersmu bukan orang yang suka seni. Mereka suka main game mungkin, atau suka alias, atau suka K-pop dan sebagainya macam. Ini sangat tergantung kepada di mana lingkungan, tempat, di mana kau mendistribusikan karyamu tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa bentuk apresiasi yang kau berikan pada orang lain? Nah, ini kita sebagai subjek, sebagai orang yang mengapresiasi. Nah, di sini jawabannya adalah kebanyakan mengatakan adalah pujian. Kalau produk ya dengan membelinya, tapi itu terlalu dalam. Biasanya dengan lisan ataupun non lisan lah, seperti misalnya tepuk tangan, berikan siul, berikan sorak-sorakan. Kalau di olahraga biasanya kita berikan sorak-sorakan, kita berikan teriak-teriakan, yel-yel dan sebagainya macam. Kalau seni yang lebih visual, kita berikan kata wow, cantik banget, bagus banget, pujian dan sebagainya macam. Tapi juga ada juga yang dengan cara memberikan hadiah, ya, memberikan gift, rewards. Misalnya kalau kita punya seorang anak, dia bisa dapat ranking 1 di sekolahnya, kita kasih dia hadiah, bisa sepeda, kulkas, mobil dan sebagainya macam. Ya tergantung budget orang tuanya sih. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk apresiasi. Pertanyaannya, jika memang itu semua harus kita lakukan, bentuk-bentuk apresiasi itu, apakah itu penting? Sebenarnya kualitas dari apresiasi itu sendiri, atau yang terpenting itu adalah ketika apresiasi itu ada atau tidak? Oke, itu pertanyaan ketiga. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, kapan kita harus mengapresiasi orang lain? Apakah setiap hari? Ketika kita melihat orang lain, kita harus apresiasi dia. Karena dalam beranggapan, kalau kita mengapresiasi orang lain, kita membantu dia, memberikan dia semangat, motivasi dia, secara tidak langsung. Lalu ada yang menjawab lagi, ketika diminta. Ya, jadi ada orang buat karya bagus banget yang kita lihat di depan kita. Karena nggak diminta, kita diam aja. Kita diam aja ya, karena nggak diminta. Sampai kita udah nggak tahan, pengen banget menyorakannya, baru dia minta. Wah, ini gimana, jelek banget karya aku nih. Gimana? Wah, ini bagus banget. Wah, tepuk tangannya sebagainya macam. Lo sampai lupa siapa diri lo karena terlalu menghargai karya dia. Seperti itu. Itu kalau diminta saja.
Tapi ada juga orang mengapresiasi ketika dia memang mau dan niat pengen mengapresiasi karya orang lain. Karena dia merasa karya yang ditampilkan tuh layak atau memang pengen diapresiasi. Karena dia pengen aja gitu. Dia mengapresiasi orang lain karena ketika dia pengen aja. Kita memang karya itu bagus. Kalau karya ini bagus, aku apresiasi. Kalau besok nggak bagus, ya nggak apresiasi. Kalau besok bagus lagi, aku apresiasi. Kalau besoknya nggak bagus, ya nggak apresiasi. Tapi aku kritik. Aku kasihkan saran. Nah, itu mungkin lebih jujur. Jadi pertanyaannya, kapan kita harus mengapresiasi? Apakah ketika harus setiap saat? Apakah tidak harus? Tergantung dengan kemauan kita. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah, mengapa kita mengapresiasi orang lain? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Jawabannya sangat banyak sekali. Banyak. Salah satunya adalah untuk memberikan semangat dan membantu memotivasi orang lain. Jadi secara nggak langsung kita memberikan apresiasi pada orang lain, kita membantu dia untuk menjadi orang sukses. Suatu saat ketika dia sukses, maka kita akan menjadi orang yang sangat diingatnya suatu saat nanti kelak. Wah, makasih sekali ya Mister Manusia, kamu telah membantu aku dulu sehingga menjadi orang sukses sekarang. Kamu akan selalu kuingat dan aku berikan apa saja yang keinginanmu. Atau bisa saja kita mengapresiasi orang lain, tapi kita tidak jujur, sehingga ketika dia bertemu orang jujur, kita menjadi disalahkan. Bisa saja kan? Wah, kamu kurang ajar. Dulu kamu bilang karyaku bagus, padahal karyaku ini jelek banget dong kata ahlinya. Wah, kamu kurang ajar banget. Ya, jadi masalah juga gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya, jujur atau tidak jujur dalam mengapresiasi. Nah, lagi pertanyaannya, mengapa kita harus mengapresiasi orang lain? Jawabannya adalah karena kita pengen dianggap peduli. Iya, apalagi dengan teman-teman kita. Kadang dengan orang-orang terdekat ini, teman, pacar, ayah, ibu, keluarga, anak, ya kita terpaksa mengapresiasi dia agar kita dianggap peduli. Karena rasa sosial aja. Bukan karena kita pengen, karena kita niat, tapi ya kita mau nggak mau harus apresiasi dia lah. Kayak teman kita buat suatu karya, padahal karyanya jelek, tapi harus bilang bagus. Iya bagus, ya tingkatkan lagi, bagusin lagi ya karyamu. Sudah bagus, tingkatkan lagi aja. Biar kita dianggap peduli. Baru ada jawaban lagi yang menarik sambungan dari ini. Kita mengapresiasi orang lain. Mengapa? Karena kita juga pengen diapresiasi orang lain. Feedback lah, saling antar gitu. Jadi ketika aku mengapresiasi kamu hari ini, aku berharap besok kamu apresiasi aku ketika buat suatu hal. Ya, ini bisa jadi jujur atau jujur, ya tergantung lagi mau atau tidak mau. Lalu yang terakhir, jawabannya sangat menarik. Mengapa kita harus mengapresiasi orang lain? Jawabannya adalah karena ya hanya kita ketika kita pengen aja. Ya karena kita mau aja, kita niat aja mengapresiasi orang lain. Kalau kita tidak mau, tidak niat, ya ngapain kita apresiasi orang lain? Jadi mengapa kita harus mengapresiasi? Karena memang karya produknya itu memang layak untuk kita apresiasi. Nah, jadi kira-kira seperti itu 5 pertanyaan yang kulontarkan pada survei para narasumber. Ya mereka dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai pekerja ya. Jadi ya ranah pemikiran, backgroundnya juga latar belakang. Nah, jadi kesimpulannya apa? Aku tidak menyimpulkan. Kesimpulannya kembali kepada diri kalian sendiri. Dari bincang-bincang pertanyaan tadi mungkin bisa menyadarkan atau kalian petik yang menurut kalian bisa bagus. Kalian petik satu-satu, itu kalian definisikan, kalian buat definisi kalian pribadi sendiri. Karena setiap orang pasti punya definisi sendiri. Karena tidak ada kebenaran yang absolut. Yang absolut hanya milik Tuhan. Manusia sebagaimana diciptakan tidak sempurna, dan akan juga menciptakan pernyataan yang juga tidak sempurna. Mungkin punya gradasi antara benar dan salah, tapi tidak sampai benar, tidak sampai salah. Jadi masih di awam-awam seperti ini ya. Oh ya, seperti itu. Karena kembali lagi, kalau dalam sisi kebenaran itu ada 2 perspektif. Satu kebenaran dalam dunia eksakta, satu kebenaran dalam dunia kreativitas atau seni. Dalam dunia eksakta, 1 sama 1 sama 2. Kalau kita jawab 3, kita salah. Kita harus menjawab 2 juga. Karena harus sesuai dengan pakem. Kalau dalam dunia ketidakpastian non eksakta seperti seni, kreativitas, kalau kita jawab 1 sama 2 juga, kita salah. Karena ketika kita menyontek, kita sama orang lain, maka kita dianggap plagiat atau sama. Jadi justru kita harus berbeda dalam dunia kreativitas atau seni. Nah itu dari 2 contoh tadi mungkin bisa disimpulkan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut.
Jadi dari video ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Maldi dan juga Mr. X ya, bagaimana itu apresiasi. Simpulkanlah apresiasi menurut kalian. Jangan percaya apa yang kukatakan. Sampai jumpa. Dan semoga aku dibutuhkan lagi dalam video ini. Bye-bye. Oke bro, nah sekarang lo udah tahu kan apa itu disebut dengan apresiasi? Ya walaupun masih gampang ya, lo cari tahu sendiri aja Ya. lebih dalamnya apa itu apresiasi. Ya lumayan gue paham. Jadi ya, karena gue udah ngasih tahu ini lo tentang apresiasi itu apa ya, boleh dong gambarin gue please ya, gambarin gue dong sama cewek gue bentar lagi mau anniversary nih rencananya ya. Ya selalu aja, nanti lo dapat job dari sana ya, boleh ya, tolong please. Iya, gue sebenarnya udah paham dari tadi itu apresiasi, apa itu apresiasi. Bahkan gue udah paham dari dulu, dari sejak gue SMA dulu, waktu gue gambarin orang, gue udah paham itu apresiasi sebenarnya bro. Ini cuma nguji lo aja sebenarnya. Jadi sekarang gini bro, sekarang lo ini apakah sedang mengapresiasi gue atau tidak? No. Nah itu pertanyaan. Jadi apa itu apresiasi?